Kecilin dikit. Hah? Kecilin dikit. Masukin kecilin dikit. Kalau organ teh sudah dekat sekali. Tes 1 2.
Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Minggu 9 Februari 2025. Bagi saudara yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Kita beribadah kepada Tuhan bersalah labanya. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna, baik untuk rohani, rumah tangga, masa depan kita. Ibadah ini adalah sumber pertolongan. Kita pakai berdiri, kaulah harapan. yang akan memulihkan kami, memberikan kepada kami jawaban dari semua teka-teki kehidupan kami. Sebab hidup di dunia ini banyak pergumulan yang harus kami hadapi dan selesaikan. Dan ketika kami datang beribadah padamu, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Dan Engkau melihat segala tantangan, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit yang kami derita. Semua ada jawabannya pada pribadi Tuhan Yesus yang sudah pernah turun ke dunia ini dari surga, bahkan ke bagian bumi yang paling dalam. Engkau bangkit kembali ke bumi dan naik ke surga, mempersiapkan kota tanpa malam, Yerusalem yang baru, di mana tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita atau yang serupa itu. Selain kami akan bersuka cita dengan Tuhan Yesus, mempelai pria surga kami yang sudah menebus kami dengan darahnya yang mahal. Kami usir segala kuasa setan yang mengganggu hati pikiran kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau hanya semua pergi dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Biarlah roh Allah melingkupi kami, mendatangkan damai, sukacita, kebenaran yang dari surga melingkupi kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Pandang kasih dan kebenaran. Kepada Yesus Tuhan, yang selalu menjagaku, Dia yang mendengarkanku, sukacita Dia berikan, tak lepaskan hati, kasih dan kebenaran. Aku diberkati. Kita nyanyi dengan bakat berdiri. Ya.
surga, dia mengangkat tangan, dia memberkati gerejanya. Berkat itu turun pada kita siang dan malam. Kita kati nyanyian kita, berkat anak cucu. Iman sebesar apa? Biji sesawi. Gunung yang besar bisa pindah. Iman itu datang dari mendengar firman. Nanti kita dengar firman, timbul iman, ya, masalah-masalah yang besar kita hadapi bisa selesai semua. Kita pakai berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya, menikmati kasih. Buku merah 33.
untuk menerima firman Allah yang hidup dan berkuasa, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, membetulkan, membenarkan, menerangi semua kegelapan hidup kita. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sibu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, melalui banyak hal, melalui tantangan, ujian, bahkan berkat yang kami terima. Semuanya menjadi tanda kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang berhadirat di tengah kami, memberikan firman yang menjadi jawaban atas kehidupan kami, memberikan firman Tuhan yang membuka jalan, dan memberikan firman Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa Tuhan memberikan kepada kami hati yang baik, supaya kami dapat mendengarkan dan dapat berbuah-buah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar disekuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang, selamat bertemu di tempat ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita dalam Mazmur yang ke-25. Ya, saya dipercayakan supaya memberitakan firman Tuhan secara berurutan, di mana ketika kita mendengarkan secara berurutan, di situ terkandung firman yang tidak mungkin kita lewatkan, ya, dan juga tidak mungkin saya juga memberikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak saya. Ya, kita akan lihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15. Kita masuk di ayat yang ke-15. Minggu kemarin di ayat sebelumnya. Demikian firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring atau jerat. Boleh dilanjutkan sampai ayat yang ke-22. Berparinglah kepadaku dan kasihinilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ya. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, ya, dan ampunilah segala dosaku. Ya. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Ya, lihatlah betapa banyaknya musuhku. Ini yang disampaikan oleh Daud. Betapa banyaknya musuh yang mengejar Daud. Teruskan. Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ya. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, Nabi fokus kita pada hari ini di ayat yang ke-15. Ya, kita lihat di sini, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring atau jerat. Ya, kita akan lihat sekarang bagaimana pandangan rohani kita pada hari-hari ini tertuju kepada siapa, kepada apa, kepada apapun yang mungkin kita lihat, ya. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai mata iman kita tertuju kepada Tuhan, ya, supaya hari-hari ini kita pandangan selalu tertuju kepada Tuhan, karena secara tidak langsung kita akan tidak menyadari bagaimana orang akan memandang. Kalau tidak kepada Tuhan, dia memandang kepada jerat, ya, jerat atau jaring. Nah, kita jangan sampai memandang kepada jerat, ya, jerat yang dipasang oleh iblis. Ya, jerat itu
adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang dapat memperangkap kita, ya, dan juga menghambat seorang untuk mencapai tujuan iman. Ya, kalau guru saya mengatakan jerat itu bisa jadi tali yang setipis sutra. Ya, tapi kalau itu menjadi jerat, ya itu akan satu saat menarik kehidupan kita sehingga kita tidak bisa lagi berjalan di dalam rencananya Tuhan. Jadi kalau kita lihat jerat atau perangkap, ya itu biasanya dipasang di tempat yang biasa dilalui oleh, kalau misalnya kita mau menjerat burung, ya kita biasanya menjerat di tempat yang sering dilalui oleh burung itu, ya. Oleh sebab itu kita jangan heran jerat itu dipasang di sekeliling kita, ya, yang dipasang untuk menjerat kehidupan kita, ya, untuk menjatuhkan kehidupan kita. Dan kalau jerat juga biasa diberi makanan di situ, ya, sesuatu yang diinginkan oleh burung, ya. Dan juga jerat kalau tidak diberi makanan atau umpan, ya diberi juga kalau pemikat. Nih lebih mengerikan lagi. Jadi iblis itu memakai banyak cara. Kalau boleh jujur kita lihat bagaimana iblis ini mempunyai kesabaran tingkat tinggi, ya. Kesabaran tingkat tinggi untuk menjerat manusia supaya manusia itu akhirnya jatuh, supaya manusia itu akhirnya terikat dengan sesuatu di dunia ini, ya. Jadi memandang itu artinya memberi perhatian khusus kepada sesuatu hal. Ya, kalau kita terikat dengan satu hal, itu akan menjadi jerat bagi kehidupan kita. Seperti Hawa. Ya, Hawa diberi jerat oleh iblis, ya, dengan cara, ya, dengan matanya Hawa. Ya, jadi ular ini, ya, jadi buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini memang di situ dikatakan adalah yang menarik dibandingkan, ya, buah-buahan yang lain. Ya, boleh kita baca dulu dalam Kejadian 6. Ya, jadi ini salah satu jerat yang dipasang oleh iblis kepada Hawa atau kepada manusia. Kejadian 3 ayat 6. Jadi hati-hati terhadap jerat. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat, ya, dari pandangan saja orang bisa jatuh. Hawa pun melihat bahwa buah pohon itu baik, ya, untuk dimakan. buah pohon itu baik untuk dimakan. Kalau kita lihat umpamakan, kira-kira buah apa yang baik dimakan, yang enak, ya, yang bisa langsung dimakan, tidak perlu mungkin dicuci, tidak perlu mungkin dikupas. Ya, kalau misalnya kita lihat apel mungkin, ya, itu bisa dimakan. Ya. Dan dikatakan di situ buah pohon itu baik, dia tidak busuk. Ya. Iblis memberikan segala sesuatu itu yang terbaik di kolong langit, bahkan Tuhan akan diberikan oleh iblis kuasa. Ya, semua yang baik itu diberikan oleh iblis. Jadi jangan terlena kepada segala sesuatu yang dilihat baik. Jadi buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, enak kelihatannya. Teruskan. Lagi pula pohon itu menarik hati, Ya. karena memberi pengertian. Ya, memberi pengertian. Terus. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ya, dan dimakannya. Teruskan. Dan diberikannya juga kepada Ya, suaminya. perhatikan. Jadi iblis bukan hanya menarik satu orang. Iblis itu akan berhasil kalau sudah menarik sebuah nikah, supaya nikah itu hancur di tangan iblis. Bukan Hawa saja yang dia tarik, tetapi Adam juga yang dia tarik. Jadi luar biasanya ikatan ini akan mengikat lagi orang yang lain. Jadi hati-hati kita sebagai suami istri. Kita sebagai suami istri harus semuanya takut akan Tuhan. Salah satu saja tidak takut akan Tuhan, istri bisa menjadi jerat, atau suami bisa jadi jerat. Ya, ini jerat yang paling dekat dengan kita. Makanya lihat pasangan kita masing-masing.
Kalau pasangan kita sudah menjadi jerat, kita pun akan terjerat. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, jadi kita akan lihat sekarang bermacam-macam jerat yang harus kita hindari. Kita ulangi dulu dalam ibadah doa, mungkin ada yang belum mendengar. Ya, kita akan lihat dulu jerat yang harus kita hindari pada akhir-akhir ini. Yang pertama, jerat kekayaan. Ya, jerat kekayaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ini yang dikejar oleh manusia di dunia ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Iya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terus kan? Ke dalam jerat, Iya, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, Iya. yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Tetapi mereka yang menginginkan kekayaan, ya ingin kaya, ya ingin, ini sudah membentuk suatu karakter yang jahat nanti, ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Ya, nafsunya sudah berbeda. Ada orang mau mendapatkan harta, ya biasanya untuk bisa membeli sesuatu, tetapi udah menjadi nafsu yang mencelakakan, sudah ada kesombongan dalam dirinya. Ya, jadi ada juga orang memiliki nafsu yang luar biasa, menggebu-gebu mengenai harta ini supaya dia bisa mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal atau mungkin secara halal, ya. Tapi dia benar-benar tidak mau memberi, kikir jadinya, ya. Nah, jadi hati-hati, kekayaan ini bisa menjadi jerat dalam kehidupan kita, ya. Karena banyak orang berkata dengan uang bisa membeli segala sesuatu. Ya, bisa nggak uang bisa membeli kebahagiaan? Bisa. Kalau besar. Ya, kalau cuma sedikit ya tidak bisa. Ya, jadi memang orang bisa membeli kebahagiaan. Wah, liburan itu paling sederhana. Orang membeli sesuatu bisa, ya. Memang harta bisa membeli kebahagiaan, tapi sementara. Coba kalau sudah liburan, ya paling itu bertahan beberapa lama saja. Setelah itu ada tetap duka cita, ada tetap yang namanya masalah tidak beres, ya. Nah, jadi jerat kekayaan ini seperti mamon. Ya, mamon itu adalah berhala pada zaman sekarang. Ya, adalah kekayaan. Ya. Sehingga orang ketika masuk dalam jerat kekayaan ini, ya dia tidak bisa lagi terlepas. Ya. Dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, tidak bisa orang mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Kalau yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih. Yang satu dibenci, yang satu dikasihi. Yang satu setia, yang satu tidak setia. Ya. Jadi bentuk jerat ini berbagai macam, ya. Berbagai macam. Contohnya tadi keserakahan. Ya, keserakahan. Yaitu selalu ingin memiliki lebih kekayaan. Ya, atau harta. Terus ketergantungan. Ya, merasa kalau tidak dapat uang, kalau tanpa uang hidupnya tidak bisa bahagia. Ya, ada seorang bersaksi katakan, ya, kalau saya banyak masalah, ujian, tetapi ada uang segepok aja di dompet, itu tenang hidupnya. Ya. Kan seorang hamba Tuhan dikatakan, hanya dekat uang saja aku tenang. Ya, jadi
Manusia sangat bergantung nanti kepada uang. Ya, apapun masalah dia pikir bisa diselesaikan oleh uang. Jadi keuangan nanti bisa menjadi ketergantungan. Ya. Selanjutnya, kepentingan diri sendiri. Ya, egois. Tidak heran banyak sekarang anak-anak yang memiliki orang tua yang kaya raya. Ya, tidak banyak juga yang akhirnya mereka berselisih, ya, berantem, ya. Bahkan kita mendengar ada orang dibunuh, ya, karena hal yang semacam ini, ya, diambil nyawanya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jadi ikatan akan harta, keserakahan, ketergantungan, kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya iri hati. Ya, siapa di sini kalau lihat harta temannya lebih banyak dibandingkan kita tidak merasakan sukacita, tapi duka cita. Ya, ada mungkin ya. Ya, siapa di sini lihat saingannya lebih rame dibandingkan kita, dia iri hati. Ya, bahkan Daud pernah ya hampir jatuh karena dia iri kepada orang fasik. Kok Tuhan memberkati orang fasik ya? Kok orang fasik sekalipun mereka tidak beribadah, hidupnya diberkati. Ya, kok mereka ibadah tetapi tetap tokonya rame. Nah, jadi kita jangan sampai nanti memiliki sifat iri. Ya, jadi sifat iri artinya tidak puas kepada berkat yang diberi oleh Tuhan. Ya, karena melihat berkat orang lain melebihi dirinya. Ya. Terus kesombongan. Nah, ini jerat-jerat dari kekayaan. Ya, memang kadang orang kaya bisa tinggi hati, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak kaya tinggi hati. Ya, sombong yang minta ampun. Gak punya apa-apa, sombong yang minta ampun. Ya, ada nggak di sini ya? Gak ada rumah, gak ada apa-apa, tapi sombongnya lebih orang kaya. Karena orang kaya lebih rendah hati dibandingkan kita. Jadi istilah di sini jangan menghakimi orang kaya juga. Karena orang kaya yang mohon maaf yang sudah lahir kaya, yang memang ada orang rendah hati, akhirnya diberkati oleh Tuhan, akhirnya menjadi kaya. Nah, kita biasanya menghakimi orang kaya pasti sombong nih. Ya, jadi hati-hati. Kesombongan itu bisa dialami oleh siapapun juga. Bukan berarti orang kaya pasti sombong. Bukan berarti orang miskin tidak pernah sombong. Ya, yang paling penting itu artinya buat kita jangan tinggi hati. Ya, karena berkat yang kita terima melebihi yang lain. Ya, jerat yang pertama jerat kekayaan. Jerat yang kedua jerat dosa atau hawa nafsu yang hampa. Ya, kita perhatikan dalam Amsal 5 ayat 22. Amsal 5 ayat 22. Ya, kita ulangi dulu dalam ibadah doa, nanti kita perdalam lagi. Jerat dosa atau hawa nafsu dosa. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Ya, orang fasik tertangkap dengan kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi banyak orang menyalahkan nanti orang lain. Ya, kalau saya sudah terjerat, sudah dalam masalah, biasanya orang akan menyalahkan yang lain. Tetapi di sini kalau orang terkena jerat, itu lebih banyaknya dipengaruhi oleh keinginannya yang tidak bisa dibendung. Ya, ada orang kaya ya yang sudah terkenal saja, yang kemarin apa sih, yang sudah jadi petinggi, ya, dengan uang yang didapat, gajinya didapat, dia tidak merasa cukup. Akhirnya dia mengambil jalan yang lain. Ya, sampai kekayaannya ini kalau salah, wah ber-MM sampai 1 triliun. Apalagi yang paling terkenal jaksa ya, jaksa. Hampir 1 triliun, bayangkan jaksa. Nah, dia sebagai maklar kasus.
Nah, akhirnya satu saat karena dia tidak tahan kepada kekayaan atau hawa nafsunya berlebih-lebih, satu saat dia akan terjerat. Ya, coba kalau sudah punya uang segitu, apa yang kalau bisa hilang uang segitu, hampir 1 triliun, itu baru yang diketahui saja. Ya, itu disita akhirnya. Ya, apa yang dia dapatkan, mungkin dari 1 triliun itu ada hasil uang sendiri. Ya, uang kejahatan mungkin 50% atau uang kejahatan 90%. Tapi 10%-nya uang hasil sendiri. Nah, semuanya hasilnya habis. Ya, apa yang menjadi hasil keringatnya habis. Apalagi oleh kegiatan yang tidak ilegal, yang ilegal. Ya, jadi jerat dosa. Jadi semua dosa akhirnya mengambil peran penting menjerat manusia. Dan orang kalau sudah terjerat, dia memiliki upah yang ditabur sendiri. Makanya di dalam dunia ini semuanya akan mengenal hukum tabur tuai. Ya, di dunia ini ada hukum yang tidak akan hilang. Ya, hukum tabur tuai. Hukum yang pertama, kalau hukum tabur tuai, kalau orang menuai kebaikan akan mendapat kebaikan. Siapapun juga, di luar Tuhan juga seperti itu. Ya, jadi jerat dosa ini bisa akhirnya menali atau menjerat kehidupan kita. Ya, orang pasti tertangkap oleh kejahatannya. Yang ketiga, ya, jerat mulut. Ya, hati-hati, ada jerat mulut. Amsal 6 ayat 2 sampai 3. Amsal 6 ayat 2 sampai yang 3. Amsal 6 ayat 2 sampai 3. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, Ya, makanya hati-hati dalam berbicara. Kalau ada pembicaraan yang mengandung janji, yang mengandung nanti ucapan yang tidak baik, nah itu sudah terjerat kita. Ya, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, teruskan. tertangkap dalam perkataan mulutmu, Ya, tertangkap dalam perkataan mulutmu. buatlah begini, Ya, buatlah begini. hai anakku, Hai anakku. dan lepaskanlah dirimu, Ya, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. ya, Pergilah berlutut dan desaklah sesamamu itu. ya. Jadi apa yang sudah keluar dari mulut itu akan membuat orang akhirnya terjerat. Jadi hati-hati. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, hati-hati. Ya, satu perkataan saja yang membuat orang sakit hati, dia sudah terjerat. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini, buatlah begini, hai anakku, lepaskanlah dirimu dari jerat. Ya, pergilah, berlututlah, desaklah samamu. Artinya di sini berdamailah. Ya, dengan sama. Kalau ada ucapan yang salah keluar dari mulut kita, dalam Amsal 12 ayat 13 dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ya, makin banyak orang berkata, makin banyak orang akan terjerat. Ya, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ya, itu jerat manusia, jerat mulut. Sekarang yang keempat, jerat manusia. Ya, jerat manusia. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, takut kepada manusia mendatangkan jerat. Ya, kalau kita sungkan kepada siapapun juga. Ya, kalau kita misalnya orang tua sungkan kepada anak. Ya, kalau anak sungkan kepada orang tua yang salah, nah dia akan nanti masuk dalam jerat. Karena kalau orang sungkan, dia bisa melakukan perbuatan yang di luar dari firman Tuhan. Ya, contohnya saja, kalau misalnya anak, ya, misalnya anak menjerat kita karena kita takut anaknya ini
nanti kabur dari rumah atau apapun, ya keinginannya dipenuhi. Padahal keinginannya itu salah. Nah, akhirnya satu saat orang tua akan terjerat dengan dosa yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ya, jerat manusia ini yang keempat. Oleh sebab itu hati-hati, jangan takut kepada siapapun juga. Ya, takutlah kepada Tuhan. Yang kelima, nah ini jerat kebencian. Ya, kita sudah mendengar pada hari Selasa Amsal 26 ayat 24. Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Ya, si pembenci bermulut manis, intinya seperti itu ya. Berpura-pura dengan bibirnya. Teruskan. Tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Ya, tetapi hatinya penuh dengan tipu daya. Teruskan. Kalau ia ramah, Ya. janganlah percaya kepadanya. Jadi si pembenci ini punya mulut manis dan ramah. Nah, hati-hati. Penipu itu semua nggak ada mulutnya kasar ya. Semua penipu saya pernah hampir ya bukan ya kena tipu pernah, tapi ditelepon sama penipu itu sering. Kita semua sudah pernah. Semua mulut penipu itu manis, ramah. Tapi sekali saja sentil, kalau ketahuan dia, mulai dia pakai bahasa binatang. Saya pernah berapa kali. Nah ini bapak penipu ya. Dia malah, bapak saya laporkan ya. Dia malah balik ke saya, bapak saya laporkan, ini pencemaran nama baik. Ya. Sampai maaf itu keluar kata-kata kotor, jahat, binatang, ya spiteng semua tuh dikeluarin semua. Benar itu. Kalau sudah ketahuan sebagai penipu. Ya, jadi si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya ada banyak tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Teruskan. Karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Ya, karena ada 7 kekejian dalam hatinya. Teruskan. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, Ya. kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Ya. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Ya. Dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpa dia. Ya. Lidah dusta membenci korbannya, Ya. dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, jadi jalan kebencian. Ya, jadi hati-hati kita jangan punya hati yang iri, dengki, kebencian. Ya, itu ada jeratnya. Ada jeratnya. Dan iblis paling mudah kalau menggunakan jerat ini. Ya, sehingga orang itu tidak bisa mengasihi sesamanya. Ya, ingat selalu bukti kita diampuni oleh Tuhan itu ya ada berapa banyak macam. Salah satunya adalah kita tidak bersuka cita kalau musuh kita jatuh. Itu salah satu pengampunan kita makin teguh. Nah, lihatlah yang mungkin membenci kita, yang kontra dengan kita. Lihatlah kalau dia jatuh, apakah kita bersuka cita atau kita bersedih. Kalau kita masih bersuka cita, masih ada jerat kebencian dalam diri kita. Ya. Jadi jerat kebencian itu yang kelima. Yang keenam, jerat masa lalu. Ya. 1 Timotius 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Nah, masa lalu bisa menjerat manusia kalau tidak dibereskan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, Ya. agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaah, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Iya, dan ini adalah jerat masa lalu. Nah, jadi dalam 1 Timotius yang ketiga ini adalah ya perintah atau syarat untuk menjadi penilik jemaat atau gembala. Jadi seorang pengkhotbah, apalagi seorang gembala, janganlah ia seorang baru bertobat. Makanya banyak orang jatuh ya karena sudah diberi mimbar
Ya, tetapi dia bukan orang yang tidak bertobat, tapi baru bertobat. Baru bertobat ini belum diuji pertobatannya dengan baik. Ya, agar jangan ia menjadi sombong. Ya, dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Ya, itu jerat masa lalu. Yang selanjutnya yang ketujuh. Ya, yang ketujuh adalah jerat masalah-masalah yang mustahil dalam dunia ini. Ya, hati-hati, penyakit bisa jadi jerat buat kita. Ya, masalah-masalah di dalam dunia ini bisa jadi jerat. Masalah pasangan, masalah anak, masalah di pekerjaan, semua masalah-masalah yang diizinkan Tuhan seperti mustahil bisa kita lewati. Nah, itu bisa menjadi jerat buat kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu pandangan kita dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 16 tadi dikatakan pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan. Ya, ada amin. Ibrani 12 ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, karena kita memiliki banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, CCTV kita bukan manusia. CCTV kita bukan barang elektronik, tapi awan dikatakan di sini. Saksi. Ya, ini supaya mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, Tuhan bisa melihat. Ya, Tuhan memantaunya. Teruskan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban. Beban ini seperti masa lalu. Ya, kalau orang mau lari 100 meter, dia menggunakan pakaian yang, kalau laki-laki pakaian yang tipis sekali. Ya, tidak memakai pakaian yang berat apalagi jaket, apalagi tidak orang-orang mau memikul 1 kilo pun, ya, karena berat 1 kilo itu akan membuat dia tidak bisa berlari dengan cepat, ya. Dan kita lihat di sini, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi atau di sini menjerat kita. Teruskan. Dan berlomba dengan tekun Ya. dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ingatlah selalu akan Dia. Selanjutnya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Teruskan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, dalam pergumulan kita melawan dosa, saya yakin tidak sampai kita mencucurkan darah. Ya. Teruskan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng jadikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi mata kita secara rohani sekarang harus ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jangan tertuju kepada yang lain. Ya. Kalau kita tertuju kepada yang lain, kepada yang manusia, Musa bisa gagal. Ya, kalau Musa ini pernah dia memandang manusia. Ya, ketika Musa menghadapi 2 orang yang sedang berkelahi, Musa
membunuh. Dan ketika lihat kanan kiri manusia tidak ada, akhirnya dia tutup kebusukannya. Ya, kalau memandang manusia pasti dia akan menutup kebusukannya. Atau kita juga bisa memandang akhirnya karena terjerat oleh kekayaan dunia. Ya, kalau kita terjerat oleh kekayaan dunia, ingat seperti istri siapa? Lot. Ya, istri Lot ini dia tidak disebutkan ya mengapa dia bisa menoleh ke belakang, tetapi dalam Injil dikatakan jangan kembali, jangan kembali. Jadi yang tidak disadari oleh istri Lot, jerat Sodom dan Gomora ini, atau tali Sodom dan Gomora yang sudah menjerat kehidupannya. Semakin dia lari, semakin keras ya tali itu, semakin membuat dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia satu titik tertentu menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ya. Jadi jangan tertuju kepada yang lain. Marilah mata kita pada hari ini tertuju kepada Yesus. Dikatakan di sini Yesus sebagai imam besar. Nah, kita perhatikan dia. Mungkin kita mengenal dia sebagai juru selamat, baik. Mengenal dia sebagai tabib, baik. Tapi jangan lupa dia adalah imam besar. Nah, dalam imam besar ini dia memiliki, ya kalau di sini tidak ada ya. Oh, di sini ada ya. Nah, imam besar dia memiliki tutup dada. Ya, tutup dada. Di dada ini ada namanya Urim dan Tumim. Ya. Urim dan Tumim. Boleh dalam Ibrani 7 ayat 26. Ya. Sekarang pandangan kita harus tertuju kepada Yesus sebagai imam besar. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, Ya, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. ya. Jadi imam besar ini kita pandang. Ya, kita lihat di sini ada Urim dan Tumim. Ya, pertama kita memandang Yesus sebagai, di sini katakan suci, saleh. Ya. Tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Nah, bagi kita memandang tutup dada adalah memandang kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang seperti Tumim. Tumim itu bagaikan pedang. Ya, Urim itu seperti, ya, Urim itu gambaran dari Roh Kudus. Ya, Tumim itu adalah seperti pedang. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti dalam Wahyu, dalam mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua. Ya. Jadi ketika Tuhan berbicara, keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua. Inilah pedang dari firman Tuhan. Jadi kalau kita memandang Tuhan Yesus, yang paling penting kita harus memandang kepada firman Tuhan yang bagaikan pedang tajam bermata dua. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pedang itu untuk menyucikan. Ya. Dibuang yang lama, diganti dengan yang baru. Ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19 kita memperhatikan pedang tajam. Ya. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan, itu sama seperti kita memperhatikan pelita. Ya, memperhatikan pelita. Jadi kalau pelita itu yang paling sederhana saja lilin. Ya, kalau kita berjalan biasanya
ada dua hal yang kita perhatikan, ya, jalannya dan juga pelitanya. Jangan sampai kita terperosok, tetapi yang kedua juga jangan sampai pelitanya padam, ya. Dan seperti itu juga kita mendengarkan firman Tuhan, seperti kita memperhatikan pelita supaya pelita itu jangan padam, ya, karena yang memadamkan pelita itu banyak, angin, minyak kurang, ya, apinya tidak ada. Kalau apinya sudah tidak ada, bagaimana dia bisa bercahaya? Ya, jadi kita perhatikan firman Tuhan, ya, memperhatikan pedang firman Tuhan yang benar-benar seperti menyucikan kehidupan kita. Kalau disebut menyucikan, pasti pedang itu menunjuk dosa-dosa, ya. Kalau misalnya kita di sini aja, saya punya sakit, ya, kalau Ibu Gembala sakitnya di lutut, ya. Ada orang kasih lasernya atau pedangnya itu di tangan kira-kira, wah, tidak mungkin, pasti di titik yang ada sakitnya. Nah, begitu juga kalau kita mendengar firman Tuhan, kadang firman Tuhan itu menegur. Ada titik di mana kita merasa disentuh oleh firman Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya firman itu mau menyucikan kehidupan kita. Asal dikatakan di dalam Ibrani tadi dikatakan jangan anggap enteng, ya, jangan anggap enteng setiap didikan firman Tuhan, dan jangan putus asa ketika engkau ditegur, ya. Nah, jadi ini yang kita perhatikan firman Tuhan, ya. Kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, bisa lebih dalam lagi percaya dan bisa mempraktekkan firman Tuhan, nah, kita bisa seperti cahaya pelita, ya, di tengah kegelapan nikah, ya. Jangan sampai kita punya cahaya untuk di luar, tetapi nikah sendiri sudah gelap gulita, hancur, ya. Jadi terang itu harus menguasai dulu dalam rumah. Ada amin? Ya, pada anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada mitoha. Nah, jangan dilihat ini mantunya kurang ajar dari dulu, ya. Tapi kita sebagai menantu juga menantu yang baik, ya. Saudara kita, siapapun juga. Jadi terang yang bercahaya sampai nanti terang dunia, ya, sehingga kita tampil nanti sebagai pelita di dalam rumah tangga, mengasihi suami dan atau istri kita. Nah, itulah terang dalam nikah. Sekarang memperhatikan, memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, ya. Ini tanda orang yang memandang kepada Tuhan. Yang pertama, selalu memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya, jadi Tuhan sudah beri teladan. Ketika dia dalam penderitaan, dia tekun menanggung semua. Ya, belum disalib sudah dibantah, dicemooh, dipitnah. Itu lebih sakit, ya. Lebih sakit kalau kita sudah dipitnah, ya. Dan ketika didebat oleh siapapun juga di sini, supaya kita baca, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jadi kalau kita memandang kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi memandang kepada Tuhan memberikan kepada kita ketabahan, ya, ketabahan dalam menanggung apapun juga. Ya, kita lihat ketabahan Tuhan Yesus. Ya, kita melihat ketabahan Tuhan Yesus.
Nah, kalau dalam pakaian imam besar ini disebut juga sebagai imam besar yang memegang darah dan asap dupa. Ya, jadi ketika imam besar ini masuk ke dalam ruangan Maha Suci atau semua alat-alat, ya, terutama akhirnya nanti masuk ke dalam dupa. Ini dupa ini harus setiap hari dinyalakan. Nah, tapi juga ada darah. Ini gambaran bagaimana kita itu mau sengsara. Dan dupa artinya di sini adalah doa. Ingat selalu, kalau kita memandang Tuhan, kita mau sengsara dan juga hidup dalam penyembahan doa. Karena untuk menghadapi dunia yang sangat gelap ini, kita harus banyak berdoa, menyembah Tuhan. Kalau bisa ditambah puasa, ya, ibu-ibu, bapak-bapak belajar ketika kita menghadapi pergumulan dengan kita berpuasa, ya, supaya kita seperti darah yang sedang dicurahkan. Semakin darah itu banyak dicurahkan, semakin ada banyak kemuliaan yang didapatkan oleh kita. Ya, itu yang kedua. Ya, kita harus ingat selalu bahwa imam besar membawa dupa dan juga darah. Sekarang yang ketiga, ayat yang terakhir, Mazmur 107 ayat yang 43. Ya. Bagaimana cara kita memandang kepada Tuhan? Ya, bukan hanya kita punya bayang-bayang Tuhan Yesus di pikiran. Dalam pandangan, ya, kalau kita boleh jujur, pandangan kalau kita merem gitu ya, atau memandang sesuatu, kita bisa mengilustrasikan atau mengkaitkan, oh ini gambarnya Tuhan Yesus. Ya, bukan itu memandang Tuhan artinya sebenarnya. Ya, kita lihat, memperhatikan atau memandang Tuhan. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, memperhatikan. Yang ketiga, memandang Tuhan, artinya memperhatikan kemurahan Tuhan. Ya, ingat Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti hidup kita. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, jadi kita memandang kepada kemurahan. Kalau sekarang kepada apa? Berkat yang kita terima. Ya, misalnya saja, oh ini dari seseorang. Ini hadiah dari seseorang nih. Saya dapat. Ketika saya pegang, aduh, ingat wajahnya. Ya, begitu juga kehidupan kita. Ya, apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengingat Tuhan. Ada amin? Ingatlah kemurahan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita memperhatikan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang kalau kita pikirkan, belas kasihan Tuhan itu tidak bisa dihitung oleh apapun juga. Ya, karena kalau Dia tidak berbelas kasih, kita sudah dihukum semua. Ingat juga pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Ya, semua belas kasihan Tuhan ini harus kita ingat. Ya, karena pandangan kita kalau mau tertuju kepada Tuhan, ya, selalu ingat ada firman Tuhan. Yang kedua, selalu ingat kita juga harus membawa dupa dan juga darah, penyembahan dan juga rela sengsara bagi Tuhan. Yang ketiga, kita melihat kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan juga yang selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Ya, firman Tuhan cukup sampai sini. Ya, kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup.
Kadang kita tidak memandang kemurahan, kita memandang kepada sesuatu yang menjerat kita, sehingga kita tidak bisa memandang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk depan.
dekat. Itulah tempatnya setan iblis. Mari, masih terbuka bagi kita mendapatkan kemurahan, kebaikan, hidup dalam kemurahan, kebaikan, menikmati kebaikan dan kasih. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada. Dia ada di tengah-tengah. Dia Allah sumber segala pertolongan, sumber segala kekuatan, sumber segala kemenangan, sumber segala mujizat. Mari, yang mau didoakan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan. Perhatikan keadaan kami, di mana ada titik-titik lemah yang sedang mengidap tinggal di dalam hati kami, yang bisa menghancurkan masa depan kami. Hari ini Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah segala kelemahan kami, sakit penyakit kami, pergumulan kami Tuhan. Engkau melihat dan Engkau campur tangan, Engkau menjadi tabib bagi yang sakit Tuhan, kekuatan bagi yang lemah, memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah kepada yang berputus asa. Hari ini lawatan-Mu terjadi pada kami, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna untuk menolong kami dari semua keadaan yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan sudah menolong kami, menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa mujizat-Mu menjamah, menyelesaikan, mendatangkan damai di hati kami. Kami pulang tidak lagi dalam kekhawatiran, kecemasan, sebab tangan-Mu, itulah firman dan roh-Mu, telah memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita jalankan sekali persembahan ya. Untuk kas atau bakso ya. Kita nyanyikan nyanyian hitung berkat nomor 1. Mengasihi dengan kasih-Nya yang kekal. Ya, kita doakan mereka yang masih kondisi sakit. Ya, kita doakan Yosua, Sesdidia, Tante Ance, Bu Eli, Oporomando perempuan John, kemudian Selomita, Saudara Yunus, Bapak Disna, Tante Licung. Ya. Selasa ada doa 6:30 di sini, pendalaman Alkitab jam 6 di Cimindi dekat flyover ya. Hari Rabu, Sabtu muda-mudi di Cimindi, ibadah kedua, ibadah pertama kembali di sana di Cimindi 7:30, di sini 10:30 ya. Kita boleh berdiri. Ya. Besok persekutuan doa Firdaus di Subang. Haleluya. Kita menyatukan iman kita supaya mengalir kesembuhan mujizat bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kita satukan iman kita. Kami berdoa buat anak-anakmu dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami berdoa buat Joshua, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Sesdidia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Elis juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. John juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Salomita juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Yunus juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Lisna juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan juga Sherlock
bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami menyatukan iman kami. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini Tuhan berkati, yang bekerja, yang berusaha, yang belajar. Tuhan berkati yang belum punya usaha pekerjaan, berikan usaha pekerjaan bagi mereka, sebab firman mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu artinya Tuhan akan berikan pekerjaan, dan kami geluti, kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pastilah berhasil pekerjaan kami. Tidak ada kanal kegagalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara yang besar dari Sabang sampai Merauke, berkati Tuhan. Pak Presiden Prabowo Gibran juga berkati. Seluruh gubernur di Indonesia berkati. Kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota berkati. Muspika kecamatan juga berkati. Kepala desa dan lurah berkati. Pak RW, Pak RT berkati seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Kami doakan negara-negara konflik, sadarkan para raja, panglima, prajurit bahwa peperangan hanya membawa kematian, kehancuran, dan penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dilanjutkan sekolah minggu.